sebagaimana disebutkan oleh penasihat hukum tidak hanya datang dari Verdi Sambo. Tapi pada dasarnya Richard Eliezer ini sebagai individu yang dinaungi oleh sebuah kultur tertentu di kantornya. Kultur yang saya sebut tadi sebagai jiwa korsa. Apakah yang terjadi kemudian merupakan salah satu contoh jiwa korsa menyimpang, code of silence? Tentu saja saya tidak tahu. Tetapi paling tidak kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, berbicara tentang probabilitas, tampaknya saya menjudge ini, Richard Eliezer punya cognitive competence. Artinya dia punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Namun boleh jadi ada persoalan serius terkait dengan volitional competence, yaitu terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya kehendak Richard Eliezer untuk melakukan perbuatan jahat tersebut. Hitung-hitungan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan. Ketika cognitive competence-nya ada, yaitu pemahamannya ada, sementara kehendaknya katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan masuk dalam kategori partially responsible, bertanggung jawab separuh atas perbuatannya. Karena toh faktanya yang bersangkutan, saya tidak membayangkan yang bersangkutan abnormal, punya psikopatologi, punya kecerdasan di bawah rata-rata, tidak. Tapi saya bayangkan yang bersangkutan paham tentang perbuatannya, paham tentang mana boleh, mana tidak boleh, paham tentang aturan organisasinya, tetapi ada sebuah kehendak yang dimasukkan ke dalam dirinya, yang ditekankan ke dalam dirinya agar kemudian dia melakukan perbuatan jahat tersebut. Partially responsible. Baik. Majelis masih waktunya. Silakan kalau masih mau digunakan atau mau sudah cukup. Sudah Dari cukup kami ya. sudah cukup. Baik. Biar bisa Selanjutnya kami berikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, 30 menit ya. Silakan. Saudari ahli klinis. Tadi mengenai free will, ya. Tadi kan berarti free will ini bisa diartikan suatu kehendak bebas. Artinya kemauan bebas ini adalah berbagai tindakan-tindakan berbeda yang akan dipilih dan nantinya itu tujuannya itu bermuaranya ke tanggung jawab. Kan seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan distraction obedient, kepatuhan yang tinggi tadi. Pada saat seseorang dengan kepatuhan yang sangat tinggi menerima sesuatu permintaan yang salah, yang sifatnya melawan hukum, ini tadi bentuknya ada konflik. Nah, yang mau saya konflik yang saya mau tanyakan, apakah bentuk konflik internal dalam diri pelaku itu menunjukkan adanya kesadaran terhadap pelaku? Artinya adanya kesadaran dalam pengetahuan tentang bahwa perintah atau yang dimaui oleh si pembuat yang permintaan itu adalah salah. Bagaimana menurut Ali? Dan dalam hal ini keputusan yang diambil tetap distraction obedient, artinya atau berdampak tidak baik pada korban. Menurut Ali bagaimana itu? Ya, baik. Apakah benar kesadaran konflik internal itu adalah kesadaran dari pelaku bahwa itu adalah sesuatu yang salah? Iya, baik Ibu Jaksa Penuntut Umum, sebagai psikolog klinis, dalam ranah psikologi klinis kami selalu berbicara pada sebuah spektrum. Jadi tidak pernah ada, kalau seseorang dikatakan berani pasti berani terus. Kalau seseorang dikatakan penakut pasti penakut terus. Itu kita nggak bisa berbicara demikian. Jadi kita berbicara pada sebuah spektrum. Kesadaran itu mungkin ada dan itu memang membuktikan karena ada sempat jiwa batin yang tertekan. Karena ada jiwa batin yang tertekan berarti ada konflik, ada kegalauan. Kan ada demikian. Kegalauan. Ya, dan itu ada. Tapi ketika kemudian kita berbicara pada level kepatuhan
Pada beberapa, balik lagi yang tadi sudah berkali-kali disampaikan mengenai penelitian Milgram, ada beberapa faktor yang lebih besar tercukupi yang mengakibatkan free will yang tadi juga sudah saya katakan itu sebuah konstruk yang berada pada spektrum. Pada titik itu free will-nya menghilang karena dia benar-benar ditempatkan pada satu kondisi di mana tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang diperintahkan bersamaan dengan konflik yang ada. Free will masing-masing orang ini kan berbeda. Nantinya kan bermuaranya kan ke tanggung jawab yang akan dia tanggung nantinya atas perbuatan yang dia lakukan, betul ya? Nah, yang saya mau tanyakan, keputusan yang diambil oleh pelaku ini kan membuat yang dipilihnya ini yang merugikan bagi korban itu sendiri. Konflik internal itu misalnya gini, ada nggak jarak, bagaimana sih orang konflik internal itu? Kan ada pemikiran, benar nggak sih, salah nggak sih kalau aku melakukan ini, benar nggak itu? Itu artinya adanya kesadaran. Artinya gini, menurut saya gini, ini perbuatannya ini, dengan konflik internal ini terus akhirnya dia kepatuhan yang dia ambil ini, oke lah kita memahami, tapi itu tidak dibenarkan, betul tidak? Iya, saya tidak menganulir apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Ya, artinya boleh kita pahami apa pilihannya, tapi pilihan itu tidak dibenarkan, betul nggak? Pilihan yang dilakukan sama Richard Eliezer. Karena pilihannya ini, kepatuhan ini menghilangkan nyawa gitu, artinya tetap tidak baik untuk korban itu. Betul. Betul Memang ya? itu tidak bisa dianulir, tapi balik lagi sebagai psikolog klinis, kalau saya berbicara pada sisi ada spektrum, ada banyak konstruk yang bisa terlibat, mengapa itu sampai terjadi, itu juga harus dipertimbangkan Ya, kondisi itu harus klinis jiwa artinya batin. kita pahami, Ya. tapi perbuatan itu tetap tidak bisa Betul. dibenarkan. Ya. Dilanjut dulu. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk Romo Fran Magnis Suseno. Saya awali dari Romo terlebih dahulu. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah atau perintah yang bertentangan dengan moral dan etika. Demikian ya Romo ya. Nah, dari sisi filsafat moral sendiri Romo, ketika seseorang yang diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat taruhlah, ya kan? Nah, kemudian antara yang memerintah dan diperintah, ya kan? Dari sisi filsafat moral, apakah mengenal ada perbedaan pertanggungjawaban terkait derajat kesalahan dari masing-masing pelaku ini, Romo? Apakah semua pelaku mempunyai derajat yang sama terhadap kesalahan yang dilakukan? Maaf, bisa sedikit lebih lambat saya. Baik, Romo. Dari filsafat moral, itu apakah mengenal? Silakan. Baik. Suara saya agak keras kan nggak apa-apa ya Romo ya. Mohon izin, mohon maaf ini. Baik. Tadi Romo menjelaskan bahwa, ya kan, tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah, ya kan? Dilihat dari sisi filsafat moral dan etika. Karena sesuatu hal yang bertentangan dengan moral dan etika itu tentunya tidak boleh dilakukan. Nah, dari sisi filsafat moral sendiri, untuk menilai derajat kesalahan seseorang itu apakah tetap ada bahwa seseorang itu dapat menanggung pertanggungjawaban yang sama atau tetap ada perbedaan dilihat dari kesalahan dari masing-masing pelaku itu sendiri, Romo? Jelas ada perbedaan. Orang akan bertindak berdasarkan kesadaran pada saat itu. Tentu orang bisa punya kesadaran yang jahat, tapi
bisa juga dia bingung. Misalnya dia menyadari bahwa menembak orang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sekaligus dia mendapat perintah. Kalau dia ada di bawah pressure, pertama pressure waktu, kedua pressure budaya ketaatan yang dalam kepolisian amat penting. Tidak bisa di situ setiap orang berunding dulu apa mau taat atau tidak, apalagi dalam situasi ini. Dia bisa menjadi sangat bingung dan mungkin akhirnya langsung bertindak sesuai yang secara instingtual itu keluar. Jadi kalau dia punya insting, befehl is befehl, bahasa Jerman, perintah adalah perintah, lalu rem etis akan sangat lemah. Saya tidak tahu apa yang menjawab pertanyaan. Baik. Jika ada perbedaan derajat pertanggungjawaban dilihat dari kesalahan. Nah, dihubungkan dengan mungkin ilustrasi ya kasusnya. Jika tadi sebagaimana yang Romo jelaskan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan karena dalam keadaan bingung dan apakah dia harus menjalankan perintah atau tidak. Terus kemudian dihubungkan dengan relasi kuasa juga. Tingkat kepangkatannya jaraknya sangat jauh. Yang seorang jenderal memerintahkan umpama seorang brigadir. Terus kemudian ada